pendapatan. Bisa-bisa ngena hati jahat. Ngone pun akan dorong ke Mangolo. Maka sesuai dengan ngone aksi tanggal 1 Februari tahun 2023, ngone semua waro gulaha MOU kesepakatan pembangunan lanjutan pelabuhan. Kemudian pada tanggal 24 Februari karena gambar kanangena jelas ngomlai bapeda PUPR setim ahli untuk sidang majarita nama gambar. Karena gambar ke ngom kritik maka ana rubah gambar ke. Jadi hasil perubahan gambar sesuai perencanaan awal, jumlah anggaran pelabuhan Hiri Simoi menurut rancangan Kadis PUPR setim ahli kurang lebih 12 miliar. Nah sekarang APBD induk yang sema cuma 2,2 miliar. Pertanyaannya 2,2 miliar ini ada tender rohan. Fangare cek toma LPSE Kota Ternate, LPSE ke proyek-proyek yang ada cuma daftar aja pasti ada siosa. Ena manila ini sema bahwa waktu tender rohannya akan ada sema kage. Ternyata sejak bulan Juni kan sampai bulan Juni tadi di paket LPSE itu pelabuhan ini belum ditenderkan. Anggaran 2,2 miliar itu belum tender. Coba tombah itu ke Petenis. Bulan Juni belum tender. Waktu tender 1 bulan. Kalau sampai Juli belum tender, berarti Agustus belum kerja. 2,2 miliar pergi berkuarter, terus sampai Desember atau lebih Desember, DP anggaran pasti terhabis. Dan konsekuensinya, kalau anggaran terhabis pasti adendum. Kalau adendum, anggaran sudah terpakai lagi. Ini artinya bahwa secara teknis dalam konteks politik penganggaran, pemerintah kota Surabaya orang ini. Makanya saya tulis spanduk hasil security karena saya punya data itu. Makanya Pak Camat ngomong jabatan hanya intiwa. Yang menjadi inti itu rasa cinta, kepedulian dan kajian-kajian teknis sesuai dengan alur politik penganggaran di kota. Persoalannya kan gue tidak tahu DP ini. Ngomong kan ada uang cuma kan ngomong ego. Hasil apa? Apa ngomong aja ngomong Camat sih ngomong ada apa? Ngomong ada boy. Ngomong kamu ada alur lewa. Cuma kalau orang pertahankan jabatan, makanya orang halangi ngomong terus. Jangan halangi anak-anak bikin gerakan. Ini sebab apa kepentingan. Pelabuhan ini perlu jadi, saya yakin dan percaya. Camat dan lurah-lurah akan pakai atas. Bahwa ini pakai partisipasi semua. Kalau sampai pelabuhan dia jadi lama, berarti camat dan lurah turut serta memperlambat proses pembangunan. Ini dia yang perlu disadari semua masyarakat. Makanya orang aksi, terada yang menunggangi. Tompedoi di pot-pot, dia pekacilnya tanpa dulu saja, saya tanya lurah-lurah dari camat-camat. Ketika boleh tompe papa, mama ibu-ibu kesana di Sumatera, itu terada tanpa dulu, dulu di Kriki, dulu di mana. Saya lihat terada inisiatif sama sekali dari pemerintah Pulau Wiri. Mau dibaku tambah lagi setoran 100 kah, 200 kah, lo pikir itu tanpa dulu. Ini terada. Pemulia karena terlalu begitu, tongkumpul lagi sampai 50, sampai 100. Tombol di grup, bikin kesana kembali teman-teman, transfer doi, sampai 200, sampai 300. Sobat itu berupa camat, dia berupa camat kasih doi. Untuk mentompe bulu teraringan, kontraktor mau bilang pecamat, mau di pestaf di laut, mau di kadara ke laut tiap hari itu mau bikin apa? Mau lihat tuh ini bahas tertakage. Nanti sampai anak-anak saya bikin gerakan baru ini. Makanya saya di spanduk, saya tulis di situ hasil security. Apa yang salah di situ? Kalau udah bilang ada wafaknya kurang ajar, wafaknya basu selesai dua, basu selesai ini makanya kagak dua. Ini bicara soal politik pembangunan, politik anggaran, dan dulu ini bicara basu selesai. Mau bicara basu selesai makanya orang pandang enteng sampai. Cuma karena ini petang, ini pejabat terhadap program sama sekali. Makanya anak-anak bikin gerakan ini halangi. Itu yang pertama. Yang kedua, alur penganggaran di kota sekarang APBD ini sudah disahkan. Jadi bagaimana bahas tentang pergeseran supaya tambah 10 miliar untuk anggaran pelabuhan itu. Dia alur tambah bagaimana? Ketika PUPR selesai rancangan, TPAD yang di dalamnya ada keuangan, sekda dan Bapeda harusnya ambil dokumen itu, kasih masuk di item TAPD, tim anggaran pendapatan daerah. Harusnya dong itu ambil
Pasek bilang dinas terkait belum kasih masuk di apa item kegiatan. Lah ini bulan Juni. Sekarang lagi pembahasan pergeseran. Hari ini di DPR ada pengesahan. Tapi tadi malam saya konfirmasi ke DPR, don bilang kasih tahu di anak-anak ini DPR belum pergeseran hari ini, don masih tunggu usulan presurnya PD atau presur anak-anak ini tentang pelabuhan diri. Nunggu di presur itu dulu mau don pengesahkan. Pertanyaannya, Bapeda, PUPR, dan Paseda, terutama wali kota, so bikin political will untuk kesana di DPR belum. Sampai ini kan tidak ada. Tom bilang pemerintah hasil Sefuriki itu tidak salah. Orang bilang salah dan benar itu bukan manusia yang tentukan. Tapi kan Tom orang tua yang jadi pemimpin, Pak Lurah dan Pak Camat, ini kan kadang kalau dia begitu langsung bilang Tom kurang ajar, Tom tidak bermoral. Yang tidak bermoral itu orang atau ke pemerintah. Karena ini pemerintah bertanggung jawab. Tidak ada alasan untuk pelabuhan tidak dibangun. Saya belajar dulu kosan masih kecil, kosan Serandini masih memimpin, ternyata saya masih SD. Terakhir tahun 2010 itu saya baru lulus SMA 2 tahun. Tapi banyak cerita bahwa kosan Serandini itu tidak pernah menang di Hiri. Tetapi kosan Serandini hilas bangun jalan lingkar 2 kali APBD langsung selesai. Pak Tahun Sulaiman mana? Wali kota yang ini mana? Dan sebelumnya. Tak perlu ada demo dan hearing berulang-ulang untuk bangun jalan lingkar. Kosan dengan sendiri, dengan kesadaran sendiri untuk bangun. Tapi pemerintah yang satu ini, tong demo dan tong hearing terus. Tapi sama saja. Begitu tong pakai toko adat, dong mulai kasih doang di toko adat dan lain-lain. Ini busuk. Tata pemerintahan yang busuk. Pak Camat saya mau bilang bahwa tata pemerintahan di kecamatan ini tidak bagus. Selama ini ini transparansi anggaran tidak ada. Tentang pembangunan kecamatan Pulau Wiri. Ngoni program prioritas kecamatan Pulau Wiri selama ngoni menjabat itu apa? Ngoni skema desain. Tomajiko bangun apa? Toranisa bangun apa? Faulu bangun apa? Dan lain-lain itu ada tidak ada. Kalaupun ada, selama ini ngoni bikin apa? Saya hanya melihat bahwa tata pemerintahan ini dilandasi oleh ego yang sangat kuat. Tidak berbasis pengetahuan, tidak berbasis pengalaman dalam mengelola birokrasi. Itu sebabnya perkembangan Pulau Wiri agak lambat. Itu karena aktor-aktor yang dulu di pemerintahan ini juga lambat dalam berpikir, lambat dalam mengambil kebijakan sosial, lambat dalam perumusan anggaran. Nengok ini semua baru. Cuma kan orang ini kan banyak karena pertimbangan perasaan, jadi tidak bisa bilang. Tetapi dalam sistem demokrasi, majoritas politik pembangunan pakai bawa selesai mahasi. Gak mesti wajah. Kalau wajah uang, pemerintahannya dong kan enak mah. Mana kalau berkembang uang, mana ira tahu-tahu. Selama camat dan lurah masih mementingkan jabatan, tapi saya berharap yang ini dong terlalu begitu. Tetapi saya mau bilang bahwa selama camat dan lurah masih mementingkan jabatan, Pulau Hiri akan susah berkembang. Membukti betul. Pelabuhan Hiri nih kalau camat dan lurah, semua itu toko-toko yang saya mau makurmai. Semua disuarakan gula legasi politik. Bawali, ini orang semua masyarakat Hiri legasi politik. Pelabuhan Hiri harus selesai tahun ini. Kalau ini tidak selesai, tak perlu ini satu di Hiri. Persoalannya politik macam begitu tidak ada di sini. Di Hiri tidak ada, tong susah bikin. Tidak bagus satu karena apa? Pejabat banyak berpikir jabatan. Kok berdua deh? Pejabat banyak berpikir jabatan ini yang susah. Di Batang 2 itu sampai setingkat ketua tim Tauhid waktu pemilihan kemarin, dia yang konsolidasi aksi untuk boikot kantor camat selama 2 minggu. Dan itu banyak orang partisipasi. Di Hiri apa? Kesadaran tim Tauhid Soleman untuk bikin aksi yang besar-besar malah. Karena ini menyangkut tanggung kepentingan. Oi, anak aja. Mulai dari lurah ke musuh akan mau kampung. Camat ke musuh akan mau kampung. Pertanyaannya, kalau anak mah konsep anak kebijakan payah, kira-kira mana togor anda di Ulua? Mau demo nege undang-undang akawaro. Setiap
Setiap orang berhak menyampaikan pendapat. Ini diizinkan oleh konstitusi negara. Secara hukum, orang telah melanggar hukum. Orang bikin demo sesuai dengan aturan hukum. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Pulau Wiri ini masalahnya banyak. Tapi kalau tong peresa tuh di setiap kelurahan, tong peresa perencanaan setiap kelurahan dan kecamatan, setiap tahun kau itu sudah. Telah ada langkah inovatif kebijakan politik yang memberi pendasaran identitas pembangunan Pulau Wiri itu tidak ada. Ngone na bane ke jangsi woi, ngone na budaya, ngone na adat. Cuma kan ngone na pemerintah neka mama perua gula rekayasa sosial politik penganggaran supaya ngone na adat, ngone na budaya, ngone na potensi pariwisataan, ngone na potensi perikanan, ngone na potensi kehutanan, dia aku menjadi potensi dasar Pulau Wiri. Yang ini tidak di-cover di dalam dokumen perencanaan pembangunan Pulau Wiri. Saya tantang dia Pak Camat. Pak Camat saya tantang Pak Ngoni. Saya ada anak-anak semua tantang Pak Ngoni. Kalau Ngoni siap bikin diskusi, hadirkan Mbak Pena, hadirkan kadis-kadis, hadirkan Pak Wali, dan tong cerita tentang konsep pengembangan Pulau Wiri. Ini akan yang lain bilang akan anak-anak ini tujuh pandai. Padahal terada. Tolong bicara berdasarkan data. Kalau Ngoni bilang Ngoni ada skema pembangunan, mana Ngoni ke dokumen perencanaan? Sejak tahun 2019, Pak Camat lama Pak Rustam Malang, waktu itu wali kotanya Pak Haji Burhan Abdul Rahman. Ketika festival langsung ditentukan kelurahan tematik. Nah, setelah kelurahan tematik, diharapkan setelah itu di kelurahan dan kecamatan harus bikin politik anggaran. Jadi setiap frame kebijakan pembangunannya bila perlu sesuaikan saja dengan tematik yang ada yang ditentukan tahun 2019 itu. Dan frame besar kecamatan boleh keseluruhan kebijakan tapi tidak boleh di luar dari proses tematik tadi. Sebenarnya kan itu menyebutkan topik identitas pembangunan. Orang merekayasa daerah ini seunik mungkin. Cuma kan di masalahnya kan tidak ada. Langkah itu tidak ada. Jangan. Langkah pengembangannya itu tidak ada sama sekali. Dan Tom merasa camat ini maaf saja, Tom telah bicara pribadi. Tom bicara camat diri, berarti Tom bicara dia kebijakan publik itu apa? Dia program pembangunan itu apa? Tidak ada sama sekali. Bogor dulu. Ini tidak ada. Jadi kalau hari ini ada orang mengotak-atik bahwa aksi ini adalah ada tunggangi, ngoni lihat ini tope barang-barang semua sudah terbatas. Sampai pernyataan sikap saja. Waktu saya ketik di sini habis, tidak bisa print karena laptop tidak ada. Makanya saya kirim di Bawinsa, saya kirim di tentara, di wartawan semua, saya kirim lewat ini saja. Orang pengen print, tidak ada laptop, doi habis. Jadi topi aksi ini tidak ada tunggangan apa-apa. Ini karena didasari oleh masalah pelabuhan dan juga masalah buka baliho dan lain-lain. Baliho itu ciki ngoni berapa? Baliho itu ngoni na foto demo tahun 2017, 2018, 2020, 2021, sudah ada 2023. Dia kan ngomong gila sih boy. Perjuangan anak-anak hidup demo tentang pelabuhan. Termasuk tanda tangan MOU ke Fangare, si Haji Burhan Abdul Rahman waktu ke, karena kedua deh Pak Talun Soleman, si Abdul Qadir Sadid. Itu kan dokumentasi itu semua so ada. Tong sampai tentukan dia bukti MOU. Si ngontaki hoi ini. Tong bilang pemerintah hasil sefuriki, itu dia masalah apa? Ngoni apa tak korek kok? Ngoni jabatan. Ini bukan persoalan tong tujuh pandai. Ini bukan persoalan tolong pengen kendalikan barang ini terada. Tapi saya mau lihat pembangunan partisipatif di Hiri kan ini terada. Karena tidak didesain oleh pemerintah kecamatan dan juga kelurahan. Saya bilang Pak Camat, Ngoni pernah berpikir kata dalam 1 bulan, Ngoni pernah kasih putar doi ini jangan banyak, 20 juta saja, 30 juta saja. Yang kayak begitu Ngoni pernah berpikir kata itu yang pertama. Yang kedua, itu dana di Cikomalamo dan pariwisata di Kota Ternate. Orang ini orang banyak pasti, orang butuh refreshing, orang butuh tempat baru. Kecamatan Pulau Hiri punya kemampuan
merancang itu, itu juga tahu. Pertanyaannya, pemerintah kecamatan pernah berpikir begitu kata Anda? Di Durai Isa, di Faudu, di mana di Togolobe, tapi potensi banyak ini kau. Ini masalahnya karena camat terlalu banyak kau.